Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya karena di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita tetap istiqomah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni pelaksanaan salat zuhur. Dan salah satu cara kita meraih keberkahan dari rezeki yang kita usahakan, ketika panggilan Allah berkumandang, kita tetap istiqomah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki yang kita usahakan akan membawakan keberkahan dalam hidup kita. Apa bentuk keberkahannya? Di antaranya biziyadatil ibadah, meningkat pula ibadah awak. Di semakin banyak rasa awak dapat, semakin sukses usaha kita, selesai karajo tugas kantor kita, nanawa ibadahnya tetap meningkat. Itu tanda rasa itu berkah. Tapi kalau bertambah rasa awak, usaha awak sukses, namun awak semakin malas untuk beribadah, itu tanda rasa awak mungkin kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sedang proses meraih keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan singkat pada kesempatan ini yang ingin aku sampaikan adalah sesuai dengan redaksi hadis
yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesan ini untuk kita semua. Apa pesan tersebut? Sayati alaikumuz zaman, akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, aqrabu ila yaumil qiyamah. Kalaulah tiba masa tersebut, zaman tersebut, kata Rasulullah, itu merupakan tanda-tanda dari sekian banyak tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Jadi kalau tak jadi masuk tu kecek Rasulullah, tak jadi zaman tu, dan zaman tersebut tu merupakan salah satu tanda daripada kiamat itu sudah dekat. Anan patamu kecek Rasulullah jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nan patamu kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqarrabuz zamani, waktu taraso capek, waktu terasa cepat. Coba jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasa-rasuan dulu. Apakah kini awak lama raso waktu itu terasa cepat? Kadang-kadang patang bulan puasa baru, raso-raso ka puasa lo balik. Patang rasanya bulan Dzulhijjah, akinilah tibono balik bulan Dzulhijjah. Pagi itu taraso capek saya lah, tiba saya sore lagi. Jadi jamaah Jumat yang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah taraso di kita waktu ko taraso capek, maka itu kecek Rasulullah SAW salah satu tanda kiamat itu memang sudah dekat. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, taqarrabul aswaqi, terjadinya pasar cepat. Loh, tadi pertama waktu terasa cepat, dan yang kedua kata Rasulullah, tanda salah satu kiamat itu adalah terjadinya pasar cepat. Apa itu maksudnya pasar cepat? Bapak Ibu jamaah zuhur, kalau dulu kita ke membeli baju, ke membeli lado, ke membeli lauk, yo harus pergi ke pasar. Tapi kalau kini Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membeli baju nak perlu pergi ke pasar. Di rumah selalah tiba surang barang yang kau beli. Artinya apa jamaah zuhur? Perkembangan teknologi, majunya teknologi hari ini merupakan salah satu bentuk bahwa kiamat sudah dekat. Nah, ketika dua peristiwa ini terjadi, kata Rasulullah SAW, maka berikutnya yang akan terjadi adalah yang tasyirul fitan. Maka pada saat itu akan banyak terjadi fitnah di mana-mana. Ini tidak heran kita kalau kini di media sosial saling fitnah. Tidak heran, karena memang itu salah satu yang akan terjadi ketika zaman yang dua tadi sudah berlaku. Tinggal kita jamaah Jumat bapan
pandai-pandai dalam media sosial. Yang kedua, anak terjadi kata Rasulullah SAW yang tasyirul kadhiba. Selain fitnah terjadi di mana-mana, maka akan terjadi banyak kebohongan. Jadi semakin canggih teknologi, maka semakin memudahkan kita untuk berbuat kebohongan, kedustaan. Semua bisa dipalsukan hari ini, termasuk uang-uang palsu. Kenapa? Teknologi berkembang. Wajah manusia saja bisa dipalsukan hari ini. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkembangan teknologi akan memicu banyak terjadi kebohongan, kedustaan. Oleh sebab itu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah perkembangan teknologi, perkembangan zaman saat ini, mari kita tetap ekstra hati-hati dalam menggunakan teknologi. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan kebohongan. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kebohongan dan kebenaran pun hari ini sulit untuk dibedakan. Siapa yang akan selamat ketika kondisi ini terjadi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang kuat imannya, istiqomah dia dalam keimanan kepada Allah, istiqomah dia dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dia menjaga nilai-nilai syariat agama Allah, maka insya Allah dia akan selamat. Wa amilus sholihat, selain keimanannya yang dijaga, dia tetap semangat meningkatkan amal-amal salehnya. Jadi yang akan selamat dalam kondisi penuh dengan fitnah, yang akan selamat dengan kondisi yang penuh dengan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, istiqomah dia beriman kepada Allah, dan senantiasa beramal saleh. Artinya jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat, maka tiangnya pada keimanan kita masing-masing. Dan kalau kita ingin selamat juga, maka tiangnya bagaimana amal saleh kita masing-masing. Insya Allah dengan keimanan yang kokoh, amal soleh yang senantiasa kita perbuat dalam kehidupan kita, menjadikan kita hamba Allah yang akan selamat, baik ketika di dunia apalagi kelak di yaumul qiyamah. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.